Selamat malam my student semester 6C. Apa kabarnya? Kita lama tidak ketemu. Mungkin nanti setelah lebaran akan ada tatap muka kemungkinan, tapi saya belum tahu pasti apakah itu akan diberlakukan oleh kampus atau tidak. Yang penting kita tetap stay tune di dalam pembelajaran rancangan kontrak atau legal drafting. Kemarin my student telah menganalisa maupun menafsirkan dari kontrak yang saya ambil yang diberikan oleh mahasiswa tersebut. Nah, Anda telah mengetahui bagaimana penafsiran Anda terhadap isi kontrak yang saya kasih itu melalui mahasiswa yang kemarin kirim. Wah, yang saya bilang itu tidak bisa dipublikasikan. Saya coba publikasikan, Anda menganalisa, menafsirkan bagaimana kekurangan dan kelebihan kontrak tersebut. Nah, baik, hari ini saya lanjutkan tentang interpretasi hukum kontrak. Interpretasi ini sama dengan Anda menafsirkan ataupun menganalisa kontrak kemarin. Penafsiran tentang kontrak atau penafsiran tentang legal drafting, rancangan kontrak ya, dikatakan diatur di dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata ya. 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Nah, itu penafsiran yang Anda lakukan kemarin haruslah Anda pahami, karena yang buat kontrak kemarin adalah orang lain, tetapi Anda yang melakukan penafsiran kontrak tersebut. Nah, di mana pada dasarnya dikatakan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak itu haruslah dapat dimengerti dan dipahami oleh yang membuat kontrak maupun dipahami isinya. Begitu maksudnya my student ya. Namun dalam kenyataannya banyak kontrak yang kurang dipahami isinya my student oleh para pihak. Asal tanda tangan, yang penting jadi barangnya, gitu maksud dia. Tapi sebenarnya salah, begitu ada nanti prestasi baru mengerti gitu loh. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian di dalam suatu perjanjian itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bahwa kata-katanya harus jelas. Yang kedua, kata-katanya yang tidak jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap kalangan yang membacanya, termasuk Anda kemarin di dalam menganalisa dan menafsirkan kontrak kemarin itu. Anda mungkin akan bingung dengan orang yang membuat kontrak tersebut karena penafsiran seseorang berbeda ya. Ya, mari kita lanjutkan. Di dalam pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran ya. Ini berarti bahwa para pihak haruslah melaksanakan isi kontrak tersebut dengan itikat baik. Apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi kontrak tersebut yang dibuat para pihak ya. Dalam arti gini, bahwa di dalam itu setelah kita menandatangani legal drafting itu, kontrak itu, kita tidak boleh menyimpang daripada isi yang telah kita sepakati ya. Nah, jangan dengan merupakan alasan tidak mengerti akan kata-kata yang tertuang di dalam kontrak tersebut. Itu salah.
Nah, seharusnya sebelumnya itu Anda itu harus menafsirkan terlebih dahulu kontraknya, baru ditandatangani. Di sini maksudnya itu. Karena apa? Dengan kata-kata yang jelas, istilah-istilah yang jelas, dan istilah-istilah yang Anda ketahui, maka Anda baru menandatangani legal draftingnya atau kontraknya. Disinilah fungsi daripada sarjana hukum melihat isi daripada kontrak itu di dalam penafsiran hukum. Masuknya di situ fungsi sarjana hukum melihat legal draftingnya, isi kontraknya, isi legalnya. Adakah kata-kata yang tidak jelas terdapat di dalam kontrak itu, atau kata-kata yang jelas yang tidak Anda mengerti di dalam kontrak itu. Nah, karena di dalam pasal 1342 KUH Perdata, kata-katanya itu harus jelas di dalam isi perjanjian, ya. Nah, mari saya lanjutkan. Untuk melakukan penafsiran sebagai seorang sarjana hukum, haruslah dilihat beberapa aspek. Anda telah kemarin menganalisa. Kenapa saya katakan analisa? Kalau saya katakan penafsiran di dalam pertanyaan saya, Anda akan bingung. Penafsiran itu sama dengan Anda menganalisa isi daripada kontrak itu. Jika kata-kata dalam kontrak, jika kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai penafsiran, maka Anda selaku sarjana hukum harus menyelidiki maksud daripada yang membuat perjanjian tersebut. Nah, untuk melakukan penafsiran atau analisa di dalam kontrak itu, Anda harus melihat beberapa aspek. Aspek pertama, jika kata-katanya dalam kontrak tersebut berbagai penafsiran atau multitafsir, maka Anda harus selidiki apa maksud daripada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut. Jelas dikatakan di situ di dalam pasal 1343 KUH Perdata. Jadi Anda harus teliti satu persatu kata-kata tersebut di dalam perjanjian itu. Apakah sesuai dengan undang-undang, atau bahasanya bahasa kalbu, atau bahasanya bahasa gaul, atau istilah-istilah. Misalnya Anda beli mesin, istilah blok itu apa, ring seher itu apa. Misalkan seperti itu. Anda beli mesin, jenis kapasitas mesinnya berapa, cc itu apa artinya, itu harus Anda tuangkan di dalam suatu perjanjian. Ibaratnya kalau bahasa skripsinya di pendahuluan itu harus ada pengertian, atau di dalam suatu legal drafting bisa di belakang itu dikatakan pengertiannya. Itu harus Anda selidiki selaku sarjana hukum sesuai dengan pasal 1343 KUH Perdata. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran atau multitafsir, maka haruslah diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan di pasal 1344 KUH Perdata. Nah, mungkinkah Anda akan melaksanakan perjanjian itu jika bahasanya Anda tidak mengerti, atau istilah-istilah di dalam sesuatu objek ataupun subjek yang akan dituangkan di dalam perjanjian itu Anda tidak mengerti, maka Anda terlebih dahulu menanyakannya itu bahwa pengertiannya itu apa, dan ini apakah dapat dilaksanakan oleh perusahaan tersebut atau dapat dilaksanakan oleh para pihak atau tidak. Itu yang dimaksud di sini, ya, ditafsir. Saya lanjutkan. Jika kata-kata dalam perjanjian itu diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. 1345 KUH Perdata. Nah, apakah misalnya ring seher tidak diakui di dalam perjanjian, Anda tidak mengerti, ngapain gitu loh. Apabila Anda seorang sarjana hukum ragu terhadap isi daripada tafsiran kata-kata tadi, maka kebiasaan itu akan dibuatkan di dalam
perjanjian 1346 KU Perdata. Nah, Anda ragu, ya udah saya masukkan di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian itu di dalam bahasa dalam negeri, sesuai dengan bahasa kebiasaan di dalam negeri. Nah, itu yang dituangkan. Jika itu misalnya blok, arti istilah bahasa Indonesianya apa? Nah, itu harus dituangkan di dalam perjanjian itu jika Anda ragu, ya. Jika ada keraguan-raguan lagi di dalam isi perjanjian itu, di dalam menafsirkan itu, maka atas kerugian orang-orang itu, maka perjanjian itu dapat mengikat dirinya untuk itu. Keuntungannya yaitu di pasal 1349 KU Perdata, ya. Nah, itulah di dalam penafsiran analisa Anda kemarin itu di dalam yang saya suruh dalam grup WhatsApp grup, maka Anda harus melihat secara utuh kontrak itu. Apa yang menjadi multi tafsir di dalam kontrak ini, apa yang menjadi istilah-istilah di dalam kontrak yang Anda tidak ketahui, maka Anda harus analisa, Anda harus lidiki, cari literatur yang lain di dalam pembuatan legal drafting tersebut. Jadi tidak bisa langsung sembarangan Anda bilang ini kurang, istilah-istilah lain Anda tidak mengerti tapi Anda langsung bilang ini kurang. Harusnya Anda melihat istilah-istilahnya itu di dalam suatu perjanjian itu, ya. Nah, sekarang saya ambil di dalam hukum Anglo-Amerika tentang sebuah objek perjanjian yang dikenal di dalam interpretasi terhadap substansi kontrak. Ya, dikatakan bahwa mereka mengatakan di sini bahwa ada ciri-ciri yang tertentu di dalam Anglo-Amerika atau Anglo-Amerika ini di dalam undang-undang mereka dikatakan bahwa sebagai berikut: perjanjian tertulis akan dilaksanakan secara gramatikal. Aturan ini berkaitan dengan planning meaning rule. Plan meaning rule berarti plan rencana sesuai dengan aturan hukum, ya. Rencana sesuai dengan aturan hukum dalam arti bahwa kata-katanya itu jelas dalam perjanjian, tidak boleh disimpangi melalui interpretasi atau melalui multi tafsir yang lain, dikatakan oleh Anglo-Amerika, ya. Yang kedua, bahwa nanti jika terjadi prestasi di dalam penuntutan, maka hakim akan cenderung menafsirkan suatu klausel atau klausal yang sedemikian rupa sehingga paling tidak mempunyai efek kepada hakim tadi, memberikan pengertian kepada hakim tersebut. Yang kedua, apabila di pengadilan lagi, maka hakim akan menilai seluruh dokumen-dokumen yang bersangkutan yang menjadikan dasar seseorang itu menafsirkan secara sistematis bahwa pengertian itu berbeda antara para pihak satu dengan pihak kedua. Nah, itu loh. Yang ketiga, di dalam pembuktian bahwa hakim akan selalu cenderung melakukan penafsiran secara restriktif sedemikian rupa sehingga kata-kata umum yang disertai contoh spesifik akan diberinya arti yang cocok dengan contoh-contoh yang diberikan di dalam perundang-undangan, gitu loh. Jadi dalam arti hakim akan tetap mengacu kepada perundang-undangan penafsiran tersebut, ya, atau istilah-istilah bahasa Indonesia yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dilihat apakah ini mengarah ke dalam suatu perjanjian atau tidak tersebut, ya. Yang selanjutnya, efek dari restriktif, ya, yang disebabkan oleh penafsiran kontra preventum. Ya, kontra preventum yang dirumuskan di dalam pasal 1349 KU Perdata dikatakan bahwa suatu ketentuan yang meragukan harus ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikannya sesuatu aturan. Ini penting di dalam penafsiran klausul-klausul di dalam exonerasi, ya. Dalam arti bahwa di sini dikatakan bahwa apabila penafsiran itu
sangat merugikan oleh pihak lain, maka orang pihak kedua itu harus membayar kerugian daripada pihak pertama ya. Sifat restriktif ini juga terdapat dalam aturan yang menentukan bahwa klausul yang tegas dalam kontrak dapat mencegah hakim untuk menerima implentem. Dalam arti bahwa aturan ini berlandaskan pada pemikiran para pihak yang telah mengatur hal tertentu. Haruslah dianggap telah mengatur secara lengkap sehingga tidak ada peluang untuk menafsirkan adanya implement of term atau pengertian secara tidak langsung bahwa hakim itu tidak berhak untuk menganalisa atas istilah-istilah kontrak tersebut. Tapi di atas dikatakan hakim juga berhak untuk melakukan analisa-analisa istilah tersebut. Di dalam pengertian lain juga suatu padanan yang murni dan dalam penafsiran a contrario dapat ditemukan dalam hukum Anglo-Amerika. Misalnya, apa yang dinamakan distinction yang dibuat oleh hakim untuk meniadakan pengaruh presiden dapat dianggaplah sebagai suatu penafsiran a contrario. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para hakim atau para pihak haruslah memperhatikan secara cara untuk melakukan penafsiran sub kontrak. Nah, itulah ada gunanya Anda kemarin saya kasih coba analisa daripada kontrak yang diberikan temanmu itu. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan. Tetapi kebanyakan kemarin ngirim kekurangan, kelebihannya apa tidak disebutkan. Dan juga ada istilah-istilah yang di dalam itu yang tidak Anda mengerti tetapi Anda tidak buat di dalam kontrak itu. Nah, selanjutnya saya ambil fungsi kontrak, fungsi daripada legal drafting atau rancangan kontrak. Fungsi kontrak tersebut dapat dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama fungsi secara yuridiksi dan ekonomis. Fungsi secara yuridiksi kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan atau hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Nah, fungsi yuridis dikatakan bahwa memberikan kepastian hukum, adanya kepastian hukum terhadap para pihak di dalam fungsi kontrak. Nah, misalkan terjadi sengketa, maka akan dituntut di dalam pengadilan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu perjanjian. Nah, fungsi yang ada keuntungan secara ekonomis kepada pihak tertentu maupun kepada negara. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan my student. Nanti pertanyaannya minggu depan nanti saya kirimkan melalui WhatsApp group. Minggu depan kita kuis, saya harapkan semua hadir. Terima kasih dan selamat malam.